tidak suka memuji individu, tapi nyatanya ya memang Martin Paes walaupun dia ada blunder tapi terus penalti dia selamatkan, terus ada 2 kali tembakan yang bisa terjadi gol dia selamatkan. Jadi ya Martin Paes ya saya rasa pemain yang memang dibutuhkan untuk sebuah stabilitas tim. Martin Paes jadi idola baru, Erick Thohir puji penampilan perdananya. Ja, ik ga voor Indonesië kiezen. Of ik heb al voor Indonesië gekozen. Dus ja, ik ben super trots op dit moment. Ja, ik weet niet hoe ik het moet beschrijven, maar ik ben opgegroeid met de Indische roots. Pernyataan bikin haru Mees Hilgers dan Eliano Reijnders saat jalani latihan perdana di Timnas Indonesia. Yeah, I've seen it, I've witnessed it, so it's we love it. What would you rather? Would you rather an empty stadium like we had it during COVID, or would you rather a full stadium, even if it's opponent fans? It's the most important thing is that we focus and get ourselves ready. Datang ke tanah air dengan muka ditekuk, pelatih Australia enggak pede bertemu Indonesia, diduga karena ini. Martin Paes jadi idola baru, Erick Thohir puji penampilan perdananya. Martin Paes tampil gemilang saat tim nasional Indonesia menahan imbang timnas Arab Saudi 1-1 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan keberadaan Martin Paes di bawah mistar gawang dapat menstabilkan lini pertahanan timnas Indonesia. Erick yang mengaku sebenarnya enggan memberikan pujian kepada individu pemain, merasa harus mengutarakan apresiasi kepada Martin Paes. Menurut dia, penjaga gawang utama klub FC Dallas di Major League Soccer (MLS) itu tampil bagus saat timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi yang berperingkat 56 FIFA. Meski sempat membuat blunder dengan pelanggaran di dalam kotak penalti, Martin Paes bisa menahan eksekusi lawan dari titik 12 pas. Setelah itu, pesepak bola berumur 26 tahun tersebut mampu menghalau 2 percobaan berbahaya Arab Saudi, termasuk ketika sudah berhadapan 1 lawan 1 dengan pemain lawan Feras Albrikan. Martin Paes memang dibutuhkan untuk stabilitas tim, terutama ketika menghadapi lawan yang peringkatnya di sekitar 50 FIFA, ujar Erick di Jakarta, Jumat 6 September. Erick menganggap performa Martin gemilang, mengingat pertandingan itu merupakan debut sang kiper bersama timnas Indonesia. Kemudian, jalan Paes untuk dapat bergabung dengan timnas Indonesia juga cukup panjang. Setelah dinaturalisasi pada Maret 2024, Paes mesti melewati pengadilan arbitrase FIFA supaya bisa memperkuat timnas Indonesia. Arbitrase turut terlibat lantaran Paes diduga sempat bermain untuk timnas kelompok umur Belanda saat usianya menginjak 22 tahun. Saya merasa lika-liku Martin Paes cukup panjang sampai akhirnya bisa bergabung dengan timnas, tutur Erick. Timnas Indonesia menahan seri tuan rumah Arab Saudi dengan skor 1-1 pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat dini hari WIB di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Indonesia melesakkan gol terlebih dahulu melalui Ragnar Oratmangoen sebelum dibalas Arab Saudi via sepakan Musab Al-Juair. Hasil tersebut membuat timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara grup C di bawah peringkat 1 Jepang, 6 poin, kedua Bahrain, 6 poin, dan ketiga Arab Saudi, 1 poin. Di posisi kelima dan keenam ada Australia dan Cina dengan 0 poin. Arab Saudi berada di atas Indonesia karena pada pertandingan kedua tim, hanya mendapatkan 2 kartu kuning, sementara timnas 3 kartu kuning. Berikutnya, Indonesia akan menghadapi Australia pada 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pernyataan bikin haru Mees Hilgers dan Eliano Reijnders saat jalani latihan perdana di Timnas Indonesia. Mees Hilgers dan Eliano Reijnders akan jadi pemain yang segera merapat ke Timnas Indonesia.
Berkas kedua pemain ini sedang diproses untuk secepatnya mendapatkan status WNI. Dengan jadwal yang ada, mereka diprediksi baru akan tersedia pada bulan Oktober mendatang. Mereka akan dipersiapkan berlaga melawan Bahrain dan Cina pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya, semua proses harus segera dikebut agar Shin Tae-yong semakin banyak memiliki opsi pemain. Dua pemain tersebut akan semakin menambah kekuatan Indonesia yang membawa misi lolos ke Piala Dunia. Meski belum resmi bisa membela timnas Indonesia, Mees dan Eliano sudah menjalani latihan bersama timnas Indonesia. Hal yang sama juga sempat terjadi pada Jordi Amat dan Sandy Walsh sambil menunggu semua proses selesai. Mees dan Eliano berada di pemusatan latihan skuad Garuda jelang pertandingan melawan Australia. Mereka juga ikut dalam latihan yang dipimpin langsung oleh Shin Tae-yong. Ini jadi langkah tepat agar mereka segera menemukan chemistry dengan pemain lain di timnas. Dalam sesi perkenalan, Mees Hilgers mengakui bahwa berada di timnas adalah sebuah kebanggaan. Selain itu, dia mendapatkan sambutan hangat meski baru menjadi bagian skuad Garuda. Menurutnya, ini adalah momen yang luar biasa dalam karirnya. "Saya senang berada di sini, luar biasa," kata Mees Hilgers dilansir dari Instagram Timnas Indonesia. Hal yang sama juga dirasakan oleh Eliano Reijers. Dia cukup lega akhirnya bisa merasakan latihan bersama Timnas Indonesia. Selain itu, pemain PEC Zwolle ini sudah tidak sabar untuk segera debut dengan skuad Garuda. Setelah memberikan sambutan, semua pemain timnas memberikan tepuk tangan kepada Mees dan Eliano. "Saya senang berada di sini bersama Timnas Indonesia. Dan saya tidak sabar untuk bermain bersama kalian," tutupnya. Datang ke tanah air dengan muka ditekuk, pelatih Australia enggak pede bertemu Indonesia, diduga karena ini. Pelatih timnas Australia sudah datang ke Indonesia, dia tidak sendiri melainkan ditemani anak asuhnya yang sedang kurang percaya diri. Mengapa? Karena Tesoceroos harus menerima pil pahit selama menatap beberapa pertandingan ke depan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, gegara kalah di awal laga. Usai kalah dari Bahrain 1-0 karena gol bunuh diri Harry Soutar, lalu kehilangan satu pemain yang di kartu merah, yaitu Kusini Yengi, tim Kanguru semakin enggak pede. Bahkan, setibanya di tanah air, wajah pelatih Tesoceroos Graham Arnold malah ditekuk, terlebih lagi saat akan menerima jamuan tim Shin Tae-yong pada 10 September mendatang. Dugaan kuat Graham Arnold CS terlihat tidak pede sebelum bertemu dengan Indonesia, adalah karena status pertandingan yang bisa merepotkan tim Kanguru. Dalam pertandingan kali ini, skuad Merah Putih beruntung karena bisa menjadi tuan rumah yang akan menjamu tim lawan yang sedang krisis kepercayaan diri. Diketahui, laga kandang bagi Indonesia akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 10 September pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selain merasa tidak percaya diri untuk menjajakan kaki di kandang lawan, rupanya faktor psikologis jadi hal utama yang menghambat performa Australia. Faktor psikologis tersebut terjadi saat Australia mengalami kekalahan oleh Bahrain di kandang sendiri Stadion Robina pada 5 September lalu. Terlebih lagi, usai dikalahkan oleh tim lawan yang beda jauh ranking FIFA-nya, tim Kanguru malah dapat cemoohan dan kritik keras dari publiknya sendiri. Jalan panjang Australia di round 3 kualifikasi Piala Dunia benar-benar sangat berat, lantaran tidak dapat poin sama sekali usai kalah di laga perdana dan menduduki posisi kelima di klasemen grup C. Semua hal itu menciptakan spiral yang merugikan buat anak asuh Graham Arnold, pun untuk dirinya sendiri sebagai pelatih yang gagal mempersembahkan poin yang penting. Namun, yang paling merepotkan buat Australia selain kurang pede karena kalah di awal, yaitu karena laga tandang tim Kanguru adalah melawat ke salah satu stadion keramat timnas Indonesia. Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, merupakan venue utama skuad Garuda dalam melakoni pertandingan, termasuk saat ini yang akan digunakan untuk menerima jamuan Australia. Seperti yang sudah diketahui, SUGBK memiliki kapasitas kursi sebanyak 78,000 kursi. Dan diperkirakan para Ultras Garuda akan memenuhi venue untuk mendukung anak asuh Shin Tae-yong.
Bahkan pelatih yang akrab disapa ST ini memohon kepada semua para fans termasuk Ultras Garuda untuk memadati SUGBK dan meneriakan semangat buat timnas Indonesia. Saya mohon ramaikan pertandingan dan kami akan memberikan yang terbaik melawan Australia. Kami akan menghadapi Australia di GBK, kata pelatih berusia 53 tahun tersebut. Kesimpulannya, Australia bisa semakin enggak pede karena dari awal laga sudah kalah lawan Bahrain, terlebih lagi karena tandang ke Indonesia yang berhasil menahan imbang Arab Saudi. Dan, ditambah dengan merumput di Stadion Keramat Timnas Indonesia yang akan dihadiri oleh ribuan supporter, Graham Arnold CS semakin ketar-ketir dibuatnya.